Orang kaya lebih memilih tidak membahas soal uang di depan umum, juga tidak pernah mengeluhkannya baik di depan umum ataupun obrolan pribadi. Mereka yang tidak kaya biasanya jago sesumbar. Orang-orang seperti ini mau-mau saja membelanjakan uangnya untuk beli sepatu baru seharga 7 juta dan meninggalkan selembar 100 ribuan di dompetnya. Orang kaya baru cenderung menyombongkan dan memamerkan diri serta tampil semewah dan seberlebihan mungkin. Sementara orang yang sudah lama kaya jauh lebih sederhana dan bijak. Itu sebabnya kamu sering tidak sadar kalau sedang duduk di sebelah orang kaya yang punya perusahaan sukses. Orang kaya lebih memedulikan hal-hal non-material dibanding sesuatu yang bisa dibeli. Mereka menghargai privasi dan kenyamanan, makanya kamu mungkin tak akan pernah bisa menebak seberapa kaya mereka sebenarnya. Memang ada orang-orang yang memperoleh kekayaan berkat ketenaran dan alhasil mereka tidak punya privasi, tapi itu cuma mencakup 3% persentase orang kaya di seluruh dunia. Orang kaya berfokus pada apa yang ada di dalam, bukan di luar, dan mereka sangat mementingkan kesehatan. Gigi sempurna, kulit halus dan bersih, serta postur yang baik. Logam dengan permata berharga tidak menarik minat mereka. Sebaliknya, target utama mereka adalah punya gigi seputih dan serapi mungkin. Mereka juga sangat peduli soal kuku, jadi kemungkinan besar kamu tak akan pernah melihat cewek tajir dengan kuku yang tidak terawat. Mereka lebih suka kuku yang berwarna netral, rapi, dan pastinya halus. Hal lain yang tak akan pernah dilakukan orang kaya adalah menghabiskan waktu untuk berhemat. Orang kaya paham bahwa waktu adalah sumber daya paling berharga, jadi mereka tak akan mengorbankan waktu demi uang. Orang miskin tidak mau membayar sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri. Mereka selalu berpikir 2 kali untuk itu. Misalnya, memperbaiki mobil, merawat kuku, atau bahkan potong rambut. Orang yang benar-benar kaya tidak peduli dengan itu. Ingat, mereka selalu lebih mementingkan waktu dibanding uang. Kalau soal pakaian, kamu akan jarang melihat orang kaya yang sudah dewasa mengenakan pakaian bermerek. Merek-merek mewah kini berfokus ke generasi muda yang prioritasnya kadang lebih ke pamer. Bahkan ada yang rela nggak makan siang 6 bulan biar bisa beli tas desainer baru incarannya. Membeli sesuatu yang tidak mampu kamu beli bukanlah ide yang bagus, apalagi kalau sudah terlalu mahal. Pinjaman dan kartu kredit memakan anggaranmu dengan bunga yang tidak wajar. Mungkin kamu pikir punya rumah sendiri lebih murah karena tidak perlu bayar sewa lagi, tapi ternyata sebaliknya. Jadi, banyak orang kaya lebih suka menyewa, bukan membeli. Sepatu mungkin adalah sandang paling mahal orang kaya. Mereka meyakini berinvestasi ke aksesori yang bagus penting untuk kenyamanan. Dan aksesori memang bisa meningkatkan penampilan. Oh ya, pakaian mereka selalu cocok dengan keperluan. Mereka tidak pernah berpakaian berlebihan atau pakai pakaian terbaik demi pamer. Untuk olahraga, mereka mengenakan sesuatu yang paling cocok. Kalau untuk acara formal, mereka tidak pernah ragu menambahkan perhiasan mewah untuk melengkapi penampilan. Tapi tujuan mereka bukan semata-mata memamerkan pakaian mahal untuk menunjukkan status mereka ya. Saat orang kaya makan di luar, mereka jarang melihat harga, bahkan mereka jarang melihat menu. Biasanya, mereka menanyakan hidangan spesial atau memesan apa yang mereka mau ke si pelayan. Aturan ini bisa diterapkan ke hampir semua pembelian. Cukup mudah untuk mengetahui kamu mampu membeli sesuatu atau tidak kalau kamu butuh waktu memikirkan apakah kamu mampu, kemungkinan besar kamu tidak mampu. Saat kamu mulai menilai harga mobil dan bangunan seolah semurah kaos baru, artinya kamu dalam perjalanan menjadi kaya. Beberapa kartu kredit mungkin terbuat dari logam dan kalau kamu pernah lihat, itu pasti milik orang kaya. Warna yang berbeda juga menunjukkan kamu jenis klien bank tipe apa. Biaya kartu logam dimulai dari 5 juta rupiah hingga 50 juta per tahun. Warnanya juga penting, tapi itu sudah jelas ya. Buat yang benar-benar ingin kaya, bukan cuma ingin terlihat kaya loh, mungkin harus memikirkan lagi pengaturan uangnya. Kalau kamu mengumpulkan kupon cuma demi diskon, sebaiknya hindari, kamu malah berisiko menghabiskan lebih banyak dari rencanamu. Pada tahun 2018, ada lebih dari 256 miliar kupon dipakai di Amerika Serikat. Barang seharga 3 jutaan kayaknya kurang menarik ya, dibanding barang yang awalnya 6 juta, tapi didiskon 50%. Mengumpulkan dan menggunakan kupon memang rasanya seru, bakal untung banyak, pikirmu. Tapi jangan terkecoh, kupon bikin kita belanja lebih banyak dan memaksa kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Sebelum belanja, tulislah daftar barang yang akan dibeli, jangan terpengaruh oleh kupon.
Sama dengan barang diskon, kadang memang kamu benar-benar untung, tapi kalau kamu beli barang hanya karena harganya lebih murah, coba pikirkan lagi. Makanan berkualitas rendah dan kurang nutrisi membuatmu makan makin banyak. Kamu bisa membuat hidanganmu lebih gurih dengan menambahkan herba. Cobalah berkebun di rumah, tanam tanaman herba, dan taruh di dekat jendela. Kamu juga sebaiknya jangan belanja sewaktu lapar, apalagi kalau lebih dari seminggu sekali. Saat lapar, kamu cenderung membeli lebih banyak dan kadang tergoda membeli barang yang biasanya tidak kamu makan. Iya, kamu malah jadi kalap karena sedang lapar. Beberapa tips menghemat uang mungkin berguna, tapi ada satu hal yang tidak boleh kamu lakukan. Undian tidak akan membuatmu kaya, yang pasti itu akan cepat membakar habis uangmu. Miliarder gak bakal beli kupon undian. Kemungkinannya tabunganmu yang baru 30.000 itu malah hangus. Mungkin rasanya gak banyak, tapi kebiasaan ikut undian bisa membuatmu bokek. Hitung aja, kalau kamu beli 2 kupon sekali seminggu, berarti kamu menghabiskan 3 juta rupiah per tahun. Padahal uang ini bisa dialokasikan ke pendidikan, olahraga, hobi, atau proyek jangka panjang. Semua skema kaya dalam sekejap juga biasanya cuma tipu-tipu. Satu-satunya orang yang benar-benar bisa jadi kaya cuma pencipta skema ini. Konsumsi kopi bukanlah kebiasaan yang terlalu sehat. Banyak miliarder tidak menghabiskan uang untuk kopi dan memilih air berkualitas atau minuman lain. Tapi kalau rasanya berat meninggalkan kopi, cobalah membeli cangkir termos dan seduhlah kopimu di rumah. Uang dan alam akan sama-sama selamat karena cangkir kopi sekali pakai tak bisa didaur ulang dan butuh sekitar 20 tahun untuk terurai. Mampir ke kedai kopi mungkin sudah menjadi ritualmu, tapi coba deh hitung uang yang kamu hamburkan untuk itu. Milenial menghabiskan lebih dari 30 juta setahun untuk kopi, padahal tabungan masa depannya masih belum seberapa. Orang kaya itu bijak dan bukan cuma memedulikan diri sendiri, tapi juga lingkungan. Makanya kita sering lihat orang kaya bawa botol air sendiri kan? Biasanya kita butuh sekitar 1,5 liter air dalam sehari, dan kalau dihitung-hitung, air kemasan yang kamu beli dalam setahun terakhir juga lumayan mahal loh. Kalau di total, orang-orang membeli sekitar 200 miliar botol setahun. Botol minum berfilter akan membuatmu tetap terhidrasi dan makin kaya. Untuk kebiasaan sehari-hari, orang kaya sangat peduli dengan apa yang mereka makan. Jadi, menunya jarang dihiasi camilan penuh karbohidrat sederhana. Kita menghabiskan banyak uang untuk camilan, bahkan tanpa sadar. Misalnya, jajan di pom bensin mungkin tidak mahal, tapi kalau sering melakukannya, total pengeluaranmu tetap akan membengkak. Kalau kamu belum mampu makan di restoran, cobalah membawa bekal sendiri. Kamu bisa saja makan di luar setiap hari atau membeli makan siang siap konsumsi. Tapi Tupperware berisi makanan yang dimasak di rumah jauh lebih sehat dan murah. Trik-trik seperti ini bisa membantumu menghemat jutaan rupiah dalam sebulan. Sepertinya kita membuat sebagian besar keputusan kita secara otomatis karena kebiasaan yang terbentuk sejak kecil. Kebiasaan yang bahkan tidak kamu putuskan untuk menerimanya. Meskipun kamu tidak tumbuh tanpa uang, kamu bisa mengirimkan pesan itu kepada seluruh dunia. Seperti berusaha untuk sukses apapun risikonya, itu sepertinya bagus. Tapi apa benar begitu? Ini daftarnya. Nomor 1, membeli hadiah mahal. Perasaan miskin bisa menghantui orang seumur hidup mereka meskipun mereka punya uang sekarang. Mereka sering malu dengan latar belakang miskin mereka. Untuk menunjukkan keuangan mereka sekarang baik-baik saja, mereka akan memberi orang lain hadiah mahal, barang mahal yang tidak pernah mereka beli untuk diri sendiri. 2, bersikap impulsif. Berinvestasi pada perusahaan rintisan dan rencana sembarangan sering berhubungan dengan mentalitas miskin. Orang-orang ini secara tidak sadar berpikir mereka tidak rugi apa-apa, dan mereka condong pada satu investasi bagus yang akan membuat mereka cepat kaya. Bukan berarti investasi itu buruk, banyak orang sukses melakukannya, tapi mereka memperhitungkan baik dan buruknya. Mereka tidak melakukannya secara impulsif. Selain itu, investasi mereka tidak membuat mereka kekurangan uang. Itu perbedaannya. 3, menyimpan makanan kedaluarsa. Orang yang tumbuh dalam keluarga miskin mungkin pernah kekurangan makanan, jadi saat dewasa mereka tak bisa membuangnya. Bahkan saat sudah kedaluarsa, kebiasaan menimbun ini juga berlaku bukan hanya untuk makanan. Mereka mungkin akan menyimpan barang yang orang lain anggap sampah, sepeda rusak tua, pakaian sudah kekecilan atau bernoda, dan semacamnya. Saat kamu tahu rasanya hidup dengan memiliki sedikit barang, kamu sulit membuang barang yang kamu punya. 4, cepat menghabiskan uang.
Begitu masuk ke rekening, gajimu langsung habis dalam sekejap. Kamu mengalami itu? Orang yang berpikiran miskin menghabiskan uang secepat mungkin karena di dalam hatinya mereka takut uang itu akan hilang. Mereka bahkan tidak sadar mereka berpikir begitu, itu insting. Alih-alih memikirkan cara mengatur uang dengan benar atau memasukkannya ke rekening tabungan, mereka akan melakukan hal-hal seperti 5. Membeli barang yang tidak perlu. Orang yang tumbuh dengan kesulitan ekonomi sering tidak tahu banyak tentang rencana keuangan. Maksudnya, kamu tidak bisa memutuskan apa yang harus kamu lakukan dengan uang tambahan saat kamu tidak memilikinya. Saat dewasa, biasanya ini menjadi membeli barang yang tidak perlu tanpa memikirkan akibatnya. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak miskin lagi. Contohnya adalah meminjam uang untuk membeli semua gadget terbaru dan aksesori yang tidak kamu butuhkan. Orang yang benar-benar sukses jarang membuang uang untuk barang mahal. Saat mereka mengeluarkan banyak uang, itu wajib untuk investasi. 6. Merasa bersalah mengenai barang gratis. Orang yang tumbuh dalam keluarga berpendapatan kecil merasa malu atau tersinggung saat seseorang menawari mereka barang gratis. Mereka bisa menganggap ini sebagai pengakuan kemiskinan mereka dari orang lain. Ini, ambil makan siang gratis dari perusahaan karena kamu miskin. Jelas bukan itu tujuannya, tapi mereka mungkin berpikir begitu karena konflik pribadi mereka. Orang yang berpikir miskin lebih suka membayar sesuatu karena mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mampu membelinya. Kamu lihat polanya di sini? 7. Menghindari pembayaran otomatis. Orang yang tumbuh tanpa uang tidak bisa membayangkan uang simpanan mereka diambil tanpa sepengetahuan mereka. Bukan berarti mereka tak melakukan pembayaran. Mereka hanya suka menekan tombol bayar sendiri. Mereka ingin mengendalikan siapa yang mengambil uang mereka dan kapan waktunya. Mereka juga mungkin takut membutuhkan uang ini untuk hal lain, seperti keadaan darurat. Itu juga alasan mereka cenderung melakukan pembayaran di saat-saat terakhir. 8. Bertahan di pekerjaan yang tidak mereka suka. Orang yang tumbuh dalam kemiskinan akan mengerjakan apapun asalkan dibayar. Mereka bahkan akan menguasai suatu profesi yang tidak mereka sukai. Biasanya orang tua yang sangat ingin anak mereka kaya. Jadi, mereka memilih pekerjaan menjanjikan untuk anak mereka, meskipun anak itu tidak menyukainya. Tapi bagaimana bisa kamu sukses di bidang yang tidak kamu sukai? Mungkin ada hubungannya dengan 9. Pencarian uang yang tiada akhir. Sukses tidak berarti kaya, meskipun bagus saat keduanya berjalan beriringan. Untuk satu orang, sukses adalah memiliki keluarga bahagia yang sehat. Untuk orang lain, sukses adalah mengubah hobi menjadi pekerjaan. Tapi untuk orang yang berpikiran miskin, sukses otomatis berarti banyak uang dan barang mahal. Mereka ingin menjadi kaya dan mereka akan melakukan apapun untuk mewujudkannya. Menjadikannya itu sulit saat kamu tidak tertarik. 10. Bermalas-malasan. Ini kesulitannya. Usaha untuk menjadi cepat kaya seringkali bisa membuat orang bermalas-malasan, dan kamu tidak akan pernah menghasilkan uang jika tidak melakukan apa-apa. Mereka mungkin akan banyak mengeluh atau lelah menunggu saat mereka punya uang miliaran di bank. Dan saat kamu menambahkan fakta bahwa mereka tidak menyukai pekerjaan mereka, mereka sulit termotivasi setiap hari. 11. Panik karena ekonomi. Orang-orang bisa membaca berita dan ketakutan oleh prediksi resesi dan kejatuhan ekonomi. Ketakutan bahwa mereka akan kehilangan segalanya bisa membuat mereka terpaku pada layar TV. Itu memang terdengar cukup menyeramkan, tapi jika dilihat secara objektif, hidup mereka tidak berubah banyak saat ekonomi jatuh. Tapi masih ada beberapa kebiasaan mental miskin yang harus dihindari. 12. Tidak merencanakan kegiatan. Tuliskan agenda hari ini dan patuhi itu. Jangan membuatnya hanya agar ada yang ditulis saja. Lakukan ini dengan sadar. Kamu harus mengerti dengan jelas kenapa kamu melakukan tugas ini atau itu. Begitu menyadari ini, kamu akan mulai melihat keteraturan dalam hidupmu dan kamu akan memahami bahwa waktu adalah investasi terbaik. 13. Mengabaikan kesehatan. Bekerja siang dan malam tanpa tidur, menyantap makanan cepat saji di jalan, semua demi mengejar karir dan tujuan finansial. Mereka berkata, "Wow, bekerja keras." Tentu, tapi bagaimana bisa kamu sukses jika kerja keras membuatmu hancur? Luangkan waktu untuk kesehatanmu. Jauh lebih mudah untuk bekerja saat kamu sehat. Kebiasaan orang kaya adalah meluangkan setidaknya 30 menit sehari untuk kebugaran fisik. Lakukan ini, dan kamu akan mendapat dorongan produktivitas yang tidak bisa dikalahkan kopi. 14. Melupakan perkembangan diri.
Orang yang benar-benar sukses sadar mereka harus terus belajar hal baru dan tidak ada yang membosankan atau sia-sia mengenai itu. Itu bisa menyenangkan. Coba lakukan hal berguna saat kamu pulang kerja. Lakukan hobi, mendaftar lokakarya. Ada yang gratis? Tidak perlu malu. Tingkatkan kemampuanmu. Membaca buku adalah hobi favorit banyak orang kaya. 15. Bangun sesaat sebelum berangkat. Kebanyakan orang sukses bangun 1, mungkin 2, atau bahkan 3 jam sebelum berangkat kerja. Untuk orang yang tidak suka pekerjaan mereka bangun sesaat sebelum berangkat, sarapan di jalan, dan marah pada diri sendiri karena terlambat. Ini stres besar untuk tubuh, dan kamu jelas tidak akan punya waktu untuk mengembangkan diri dalam mode ini. Coba luangkan waktu sebelum bekerja, bangun lebih awal, berolahraga, baca buku yang penting bagimu, buat rencana kegiatan untuk hari itu, minggu itu, atau bahkan tahun itu. Kamu akan datang ke kantor dengan segar dan siap bekerja dengan baik. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik like pada video ini dan bagikan dengan temanmu. Ini beberapa video keren lain yang akan kamu nikmati. Klik di kiri atau kanan dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Kamu hampir terjatuh ke lantai saat tersentak bangun di bandara. Anehnya, justru keheningan yang bikin kamu terbangun. Biasanya, bandara pasti sibuk. Penumpang bergegas ke sana-sini demi mengejar penerbangan. Pengumuman disiarkan setiap menit. Pesawat lepas landas dan mendarat. Tapi sekarang, semuanya lenyap. Toko bebas bea masih buka sih, tapi nggak ada orang, baik penumpang maupun pegawai toko. Kamu mulai merinding dan keringat dingin. Tadinya masih ada 1 jam sebelum penerbanganmu. Dan kamu memutuskan untuk tidur sebelum perjalanan pulang yang jauh. Setengah jam kemudian, kamu terbangun dan melihat ini. Kamu bangkit dan berjalan menyusuri terminal. Beberapa menit kemudian, kamu tidak bisa lagi menyangkal apa yang ada di depan mata. Seluruh bandara ini benar-benar kosong. Kamu berjalan makin cepat, pikiran negatif mengalir di benakmu. Apa tadi ada evakuasi? Ada bencana alam ya? Tsunami? Atau gempa bumi? Tapi kenapa nggak ada yang bangunin aku? Tak satu pun pertanyaanmu terjawab. Kamu melihat-lihat ke sekeliling, mencari pintu keluar terdekat. Aha, ketemu! Tapi kamu makin cemas saat melihat tak ada orang di pengecekan paspor. Pos pemeriksaan pabean juga kosong. Dan yang lebih anehnya lagi, kondisi bandara saat ini tidak menunjukkan orang-orang pergi dengan terburu-buru. Semuanya rapi. Dan kamu masih berharap petugas keamanan bandara muncul tiba-tiba. Kamu sampai ke terminal kedatangan yang juga kosong. Tak ada yang menunggumu sambil memegang kertas bertuliskan namamu di sana. Tidak ada sopir taksi yang menawarkan layanan mereka. Kamu keluar dan melihat beberapa taksi. Sayangnya, semua terkunci dan tak ada orang di sekitar sana. Kamu melihat bus di kejauhan. Hah, phew. Kamu berlari sambil menarik koper besar yang berat di belakang. Pintu bus terbuka, tapi cuma sampai situ kabar baiknya. Tidak ada sopir ataupun penumpang lain di dalam. Kamu pergi ke tempat sewa mobil. Sesuai dugaan, tempat itu kosong. Gak ada pilihan lain selain memilih mobil dan mengambil kuncinya. Dan gak ada salahnya kan kalau kamu memilih Porsche Convertible yang sudah lama kamu idamkan. Sebelum menyalakan mobil, kamu mencoba menelepon teman-temanmu. Gak ada sinyal. Aplikasi chatting juga mati. Koneksi internet terputus. Kamu menyalakan radio mobil dan cuma mendengar suara statis kresek-kresek. Situasi ini memang mengerikan, tapi kamu orangnya optimis. Kamu berusaha memandang pengalaman ini sebagai peluang menarik yang belum pernah kamu miliki. Misalnya, gimana kalau kamu menginap di hotel terbaik di kota ini? Gak ada penerima tamu yang bukain pintu atau bantuin kamu bawa barang. Tapi untungnya, kamu juga gak perlu check-in dan bayar mahal buat nginep. Kamu menekan tombol lift, tapi gak nyala. Bahkan gak ada suara sama sekali. Hadeh. Kamu mengambil kopermu yang berat itu dan mulai naik tangga. Pasti kamar yang terbaik ada di lantai paling atas. Saat itu, kamu tak sempat berpikir bahwa hotel ini punya 35 lantai. Kamu nggak mungkin sampai di sana dengan cepat, sambil bawa koper berat pula. Sambil terengah-engah, kamu akhirnya sampai. Lalu, kamu baru ingat kamarnya pasti dikunci, dan kamu nggak bawa kuncinya. Iseng-iseng, kamu mendorong pintu pertama di sebelah kiri. Ternyata terbuka. Artinya cuma satu, listrik juga mati.
Berarti kamu juga nggak bisa mandi. Padahal kamu udah bayangin pengen mandi sejak sampai di lantai 14 tadi. Perutmu memilih momen ini untuk mengeluh. Suara geraman memekakan telinga terdengar. Kamu memilih kamar terbaik di lantai ini. Ada jendela panorama besar di sini. Lalu, kamu menaruh koper di dekat kasur dan pergi mencari makanan. Kamu naik mobil lagi ke mall terbesar di dekat sini. Sejauh ini ternyata lumayan seru. Kalau kamu suka, tinggal ambil. Toko dan supermarket benar-benar kosong. Kamu melewati restoran, gak ada yang bisa memasak untukmu di dalam. Kamu pun gak terlalu jago bikin makanan sendiri tanpa menggosongkan seisi dapur. Kamu mengambil makanan favoritmu di supermarket. Lalu kamu mengitari mall, seraya mengambil beberapa barang yang sudah lama kamu inginkan. Mulai dari pakaian koleksi terbaru, sampai arloji yang sudah kamu incar sejak tahun lalu. Kamu ragu waktu sampai di toko elektronik. Untuk apa punya gadget baru kalau nggak ada listrik dan internet? Kamu pun keluar dari mall dan berjalan ke mobil. Tapi sesuatu membuat langkahmu tertahan. Hah? Ada zebra? Zebra itu berkeliaran di tempat parkir dan sudah terlalu dekat ke mobilmu. Kamu mengeluarkan ponsel mencari di Google. Bagaimana cara mengusir zebra liar? Oh iya, nggak ada internet. Dengan hati-hati, kamu mengusirnya. Dia menatapmu sebentar, lalu berbalik dan pergi, seolah paham dengan perkataanmu. Kamu masuk ke mobil dan kembali ke hotel, tapi kamu bertemu masalah lain. Barang bawaanmu terlalu banyak. Gak mungkin kamu bisa menyeret semuanya sampai ke lantai atas tadi. Kamu pun menyimpan sebagian barang di dapur hotel. Ada ruang bawah tanah yang dingin di sana, jadi makananmu gak bakal cepat basi. Setelah makan malam enak, otakmu mulai bekerja lebih efektif. Kamu ingat, hotel tempatmu menginap terkenal akan fasilitas spa-nya. Ada beberapa mata air alami di sini. Masalah mandimu beres. Beberapa minggu berlalu tanpa perubahan. Orang-orang belum kembali ke kota. Masih belum ada sinyal radio dan listrik. TV pun tidak menyala. Kamu sudah belajar untuk hidup tanpa bergantung ke ponsel cerdas dan internet. Kondisi fisikmu luar biasa. Inilah efek kamar di lantai 35 tanpa lift bagi tubuhmu. Kamu juga mengunjungi berbagai kolam renang di kota ini. Selain itu, tanpa listrik, rutinitas harianmu lumayan baik. Kamu tidur saat sudah gelap dan terbangun saat matahari terbit. Rambutmu memanjang, tapi tetap keren. Kamu masih menunggu orang lain kembali. Kegiatanmu satu-satunya cuma membaca buku. Kamu menemukan perpustakaan dan belajar beberapa bahasa baru. Tapi karena tak ada gangguan seperti biasa, benakmu dipenuhi pikiran aneh. Kamu merasa kesepian dan bosan. Suatu hari, kamu tersadar, gak ada lagi yang bisa kamu tunggu. Sudah waktunya pergi ke kota lain. Prosesnya agak rumit. Kamu memulai perjalanan naik mobil. Saat bensin habis, kamu naik sepeda. Lalu lanjut mobil lagi, kamu bahkan sempat berjalan kaki. Di mana-mana sama, seolah semua orang pergi begitu saja. Tapi hewan yang kamu temui sejauh ini berperilaku aneh. Mereka terlalu ramah dan kayaknya nggak takut sama kamu. Kayak belum pernah lihat manusia. Setelah seminggu perjalanan, kamu menginjak rem. Mobilmu berhenti tepat di depan pagar besar. Pagar ini terbuat dari bahan aneh yang berkilau. Kamu mencoba mengitari dari kiri, tapi nggak ketemu ujungnya. Sama halnya saat kamu mengitari sisi kanan. Kamu mencoba mencari alternatif. Menggali ke bawah? Bukan ide bagus. Kalau dilihat-lihat, pagar ini bisa tertanam jauh di tanah. Kalau dihancurkan, ide buruk. Kamu nggak tahu pagar ini terbuat dari apa, tapi kayaknya sih kuat banget. Satu-satunya pilihanmu adalah memanjat. Kamu pergi ke kota terdekat dan mengambil sepatu sepak bola bertugal di bagian bawah, sepasang sarung tangan, dan tali. Setelah memanjat yang rasanya sudah berjam-jam, ngos-ngosan dan berkeringat, kamu duduk di atas pagar. Sekarang, kamu cuma perlu turun, mencari mobil lain, pergi ke kota terdekat, dan mencari tahu apakah ada orang di sana. Akhirnya, kamu berhasil turun. Kamu berbalik dan melihat seseorang. Dia kelihatan takut dan perlahan mundur darimu. Saking senangnya, kamu menghujaninya dengan banyak pertanyaan. Pria itu mendengarkanmu tanpa bicara. Begitu semua pertanyaanmu habis, dia kelihatan sudah tenang. Sekarang, giliran dia yang bicara. Semua orang meninggalkan area itu berpuluh-puluh tahun lalu. Sekitar tahun 2021 mungkin.
Semua pergi setelah terjadi kecelakaan di lab tempat ilmuwan meneliti ruang dan waktu. Penghalang muncul di sekitar wilayah itu. Jadi, orang dan segala jenis sinyal tidak bisa masuk. Orang-orang di sisi ini sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sisi seberang. Seiring waktu, penghalangnya semakin lemah. Beberapa orang berhasil menyeberang, tapi mereka yang pergi ke sana tak pernah kembali. Kami membangun pagar ini supaya jangan ada lagi yang nekat. Kamu orang pertama dari sisi seberang yang berhasil masuk ke sini.